Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI di YouTube kami, RRI Manado. Senang sekali kami hadir di Forum Kawanua membahas terkait dengan illegal fishing masih marak di Sulawesi Utara. Tadi sudah disampaikan untuk informasinya di berita pagi, opini publik juga dan juga di Baober ya. Bagaimana kemudian kita menyikapi terkait dengan illegal fishing masih marak di Sulawesi Utara, dan tentunya ini kita bahas puncaknya lewat dialog interaktif yang sudah bersama-sama dengan kami narasumber dari Akademisi Unsrat. Ada Prof. Insinyur Farnis Boneka. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke, ini Selamat sudah pagi kesekian kali ya di RRI, tapi baru kali ini katanya di layar RRI. Begitu ya Pak? Ya benar. Baik, ada juga Pak Roni Mamesa selaku unsur dari perwakilan masyarakat nelayan yang ada di Sulawesi Utara. Saya langsung menyapa Pak Roni. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak, selamat pagi pemirsa semua. Baik. Ini kita berbicara tentang illegal fishing. Sebenarnya kami mengundang dari PSTKP, tapi karena ada miskomunikasi, jadi untuk kali ini kita berbicara langsung dengan perwakilan nelayan dan juga dari akademisi. Berbicara tentang illegal fishing masih marak di Sulawesi Utara ini juga baru di tanggal 18 lalu PSTKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menangkap satu kapal ikan. Bahkan kapal ikan ini tergolong besar begitu. Saya lupa dengan berapa GT-nya, berapa muatan untuk ikannya, tapi termasuk besar dari negara tetangga ya, kapal asing tersebut negara tetangga yakni dari Filipina. Dan tentunya ini juga menjadi tambahan dari beberapa kapal asing yang masuk di Sulawesi Utara dan berhasil ditangkap oleh PSTKP juga, bahkan berkolaborasi dengan instansi lain seperti Pakamla, ada juga Polair dan juga TNI Angkatan Laut. Sebab itu kalau kita berbicara tentang illegal fishing, ini ternyata di daerah Sulawesi Utara menjadi salah satu potensi yang menjadi lirikan dari negara-negara tetangga ya, terutama di laut di Samudra Pasifik. Membahasnya itu nanti kita akan lebih lanjut juga bersama dengan Prof. Farnis dan juga Pak Roni. Nah, kalau kita berbicara juga illegal fishing, itu potas racun terhadap biota laut juga ini sangat mempengaruhi untuk sekarang ini, karena illegal fishing dilakukan dengan cara-cara praktis akhirnya merugikan negara. Kemarin saya mengikuti atau saya juga memberitakan hal itu. Kalau PSTKP sendiri mengamankan illegal fishing dari kapal asing ini, kerugian negara di dalamnya bisa mencapai 189,5 miliar rupiah. Ini merupakan salah satu yang harus dibanggakan karena kita menyelamatkan kekayaan laut kita dengan kerugian negara kita juga di dalamnya. Pak Farnis, kalau kita berbicara tentang illegal fishing ya Pak ya, konteks umumnya sebenarnya apakah memang cuma sifatnya pada dua kategori ini? Kapal asing begitu yang masuk, juga masyarakat nelayan kita yang sifatnya belum memahami terkait dengan bagaimana kekayaan alam kita, bagaimana sistem penangkapan ikan yang benar, apalagi tadi pagi disinggung oleh masyarakat, ya kalau di luar negeri tangkapan kapal tangkap mereka sudah canggih atau nelayan-nelayan mereka sudah canggih, sementara kita di Sulawesi Utara khususnya ini masih apa adanya begitu. Pak Farnis bisa dijelaskan, silakan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Jadi memang ini hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan, jadi momentum yang baik ketika pemerintah melaporkan tentang adanya pelanggaran di wilayah timur ya, dan juga sekaligus menyadarkan kita bahwa pelanggaran-pelanggaran laut masih berlangsung, dan juga
Saya pikir relevan juga momentum yang baik bagi kita karena pada besok Hari Kemaritiman Nasional, jadi sangat penting untuk kita angkat berita ini dan tanda bahwa tantangan kita belum selesai. Sebenarnya kalau kita lihat data, itu illegal fishing itu yang berlangsung dari tahun ke tahun itu kalau dilaporkan itu rata-rata 200 kasus ya, 250. Jadi yang baru-baru itu hanya satu dari 250. Kalau data 2024 200 berapa? 240, 200 tahun 2023 itu hampir 270. Artinya apa? Rata-rata setiap tahun itu artinya setiap 1 minggu kalau mau dibagikan rata itu ada sekitar 4-5 kasus. Jadi itu sangat umum, ya. Itu tanda apa indikatornya itu? Itu ya pertama dipicu oleh pasar ya, karena pasarnya sangat menggiurkan dan memicu orang untuk melanggar peraturan. Saya tidak percaya bahwa mereka yang terlibat itu tidak tahu aturan ya. Tetapi ini juga mengindikator salah satu petunjuk bahwa di bisnis perikanan tangkap ini kan Bapak menyebut tadi kerugian miliar. Saya kira tidak. Kalau bicara tangkap itu bisnis triliun. Oh. Ya, coba Anda perhatikan. Itu hanya satu kapal yang dikatakan kemarin begitu ya. Oh ya, kalau cuma satu kapal. Tapi ini kan melibatkan bisnis perikanan tangkap itu bisnis triliun. Jadi kalau putaran uang triliun berarti di sana kan tantangannya penertiban dan lain-lain itu sangat menantang. Ya, karena bisnisnya bisnis ya Anda tahu bagaimana mengelola keuangan yang banyak ya. Di mana ada uang banyak di situ challenge-nya. Ya. Jadi ini kita bicara angka sekian ratus per tahun kasus yang ditangani oleh PSDKP. Iya. Tetapi pertanyaan kita ke depan adalah berikut adalah mengapa sesuatu yang dari tahun ke tahun itu tidak merosot tapi meningkat terus? Artinya bahwa ada sekelompok orang yang berhasil meloloskan dan mereka itu berkisah tentang kisah sukses. Sehingga sulit dimengerti karena konsekuensi sangat besar. Ada pidananya, ada perdatanya, tetapi angka itu selalu ada setiap tahun dan jumlahnya cukup baik, cukup tinggi. Berarti kan ada satu, ya ini kalau kita mau bicara sama dengan, kita mau pakai sama dengan doger begitu. Orang tangkap pencuri, tetapi kita dari tahun ke tahun ada saja. Berarti kan ada sekian jumlah yang berhasil dalam tanda kutip. Iya, jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi illegal fishing itu ya betul bahwa tidak hanya persoalan ada 4 unsur dalam illegal fishing, yaitu adalah persoal izin dan juga soal ruang. Barangkali izinnya di tempat A tapi dia melakukan di tempat B dan di tempat B. Kemudian juga adalah tentang apa itu alat tangkap yang tidak sesuai dan kemudian jenis-jenis yang dilarang. Ini semua adalah menjangkau illegal fishing. Tapi memang heboh ketika kita menangkap kapal asing. Tapi kalau lihat data, sebagian besar juga adalah pemain-pemain berbendera Indonesia yang tidak memiliki izin. Kalau lihat data itu. Baik. Makasih. Dari perwakilan nelayan begitu Pak. Kalau kita berbicara kan ini penangkapan ikan, kita kembali ke illegal fishing sifatnya internasional lewat kapal-kapal asing begitu ya. Kemarin itu berapa kali juga, bukan kemarin saja, berapa kali saya mengikuti karena saya diundang juga dari PSDKP. Bagaimana kemudian penangkapan kapal ikan asing ini ternyata bukan dari pihak instansi atau aparat terkait begitu, tapi ini kan laporan dari masyarakat nelayan. Sebenarnya kolaborasi kalau yang diciptakan begitu oleh masyarakat nelayan pada instansi terkait, misalnya Polair atau Angkatan Laut atau bahkan PSDKP sendiri, ini bagaimana sebenarnya pada kondisi yang ada di laut? Apalagi berbicara tentang laut di Sulawesi ini kan dekat dengan Samudra Pasifik, banyak dengan kekayaan alamnya dan negara-negara tetangga kadangkali keterusan akhirnya sampai di wilayah perairan Indonesia. Silakan Pak Roni Mamesa. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, permasalahan illegal fishing itu dari dulu sampai sekarang ini masih saja berlanjut. Ada aja setiap hari ataupun setiap tahun itu laporannya pasti ada. Nah, bagaimana caranya mengantisipasi supaya nelayan-nelayan asing itu jangan masuk ke Indonesia?
pertama itu tugas dari PSDKP, Angkatan Laut, Pol Air dan lain sebagainya itu harus koordinasi, menjaga perbatasan kita. Itu pertama, sehingga mereka dari luar itu sulit untuk masuk. Nah, yang jadi kendala sekarang seperti yang Prof. Farnis bilang tadi, itu ada permainan juga dengan orang kita. Orang-orang dalam itu ada juga yang bermain dalam hal ini. Nah, contoh mereka melepaskan rumpon. Itu rumpon itu untuk memudahkan penangkapan ikan. Dari sinilah terjadi illegal fishing itu terjadi dari situ. Nah, kalau daerah perbatasan itu semua rumpon-rumpon itu dihilangkan, dihapus. Bukan berarti saya bilang rumpon itu tidak boleh. Boleh, karena itu tradisional punya memang, yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi kalaupun mau ditaruh rumpon, dikasih ke dekat perairan kita. Jangan di laut lepas. Karena kalau dia taruh di laut lepas, yang ada di ZEE ataupun di wilayah pinggiran kita, daerah perbatasan, itu memudahkan sekali mereka melakukan penangkapan ikan ilegal di situ. Karena ikan kan kumpul di rumpon. Dari rumpon ini mereka tinggal lihat di mana ada pengamanan. Pas lagi lengah, mereka datang dan menangkap ikan. Disitulah terjadi illegal fishing, banyak terjadi. Dan ada permainan dengan orang-orang dalam kita juga yang Itu hasil yang melakukan dari itu. hasil dari Bapak selaku nelayan ya. Artinya ke nelayan dalam bentuk kapal-kapal besar begitu. Ya, begitu. Itu. Dan biasanya yang saya tahu penangkapan ikan itu biasanya mereka bergerak di ikan tuna. Kalaupun ada pajeko yang besar ya itu boleh dikata sangat jarang dia. Kalau yang menangkap ikan, karena dari rumpon itu kan mereka menangkap langsung lari keluar dia. Biasanya seperti itu. Jadi illegal fishing ini seringkali sudah selama bertahun-tahun tetap ada aja, dan mau berantas itu boleh saya katakan agak sulit karena ada permainan dari orang dalam sendiri. Itu yang seringkali jadi masalah. Tapi siapa yang mau menangkap orang-orang ini? Apalagi situasi laut tidak sama dengan di darat begitu Ya, Pak, ya. di laut itu kan kalau memang mau memberantas itu harus perbatasan kita itu yang diperketat. Sehingga kapal-kapal dari luar itu tidak gampang mau masuk kalau dijaga. Sekarang kan teknologi sudah canggih. Jadi tidak perlu taruh sebanyak kapal, bisa pakai teknologi drone yang bisa memantau setiap saat wilayah perairan kita itu. Nanti kan akan ketahuan. Ini kapal apa, bendera apa, namanya kapal juga sudah bisa pakai zoom, dia bisa tahu. Jadi dari darat bisa kasih komando langsung untuk ngecek ini. Ada penangkapan illegal fishing di laut. Seperti itulah kira-kira. Tapi itu memang sering juga dialami oleh Pak Roni bersama dengan rekan-rekan ketika melakukan aktivitas nelayan di daerah-daerah laut, khususnya daerah perbatasan sana begitu. Kalau sekarang ini Pak, kami kan nelayan kecil, kita sudah lebih bergerak ke perahu-perahu tradisional. Yang lebih dekat-dekat berarti ya dengan daratan. Karena kalau yang dulu kita bisa jadi mata-mata justru, karena masih ada kapal-kapal besar. Iya. Tapi di era Menteri Susi dengan kebijakannya itu, akhirnya nelayan-nelayan tradisional itu dia dibikin yang lebih kecil karena terlalu banyak permasalahan. Seharusnya pada saat itu pemerintah harus memprioritaskan ke kita-kita yang lokal-lokal ini yang mau berkembang, tapi kayaknya kita mau berkembang itu susah. Banyak aturan dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai macam permasalahan itu banyak lah. Ya, sehingga kita mengurungkan niat itu, kita kembali ke perahu-perahu tradisional yang kecil-kecil sekarang ini. Ini saya juga mengikuti ini sudah berapa kali begitu, bahkan sudah hampir 3 tahun terakhir ini saya aktif mengikuti untuk penangkapan kapal ilegal dari baik itu dari Filipina maupun dari negara-negara yang pinggir atau bibir dari Samudra Pasifik begitu. Apa memang paling dominan dari negara Filipina yang biasa Pak Roni dan rekan-rekan melihat kasus penangkapan ikan yang tidak prosedur begitu? Memang sumber daya alam kita itu sangat melimpah di daerah perbatasan itu, banyak sekali. Nah sekarang kan kenapa mereka mau masuk ke daerah kita? Itu tujuan satu itu. Dan kedua, kalaupun dibilang dari Filipina, jadi ada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah kadang-kala mereka dibilang orang Filipina, tetapi mereka tidak punya dokumen Filipina. Itu juga yang perlu ditelusuri. Sehingga membuat
PSDKP ataupun Bakamla atau Angkatan Laut itu agak susah. Karena ditangkap, tapi ketika mereka ditangkap mereka bilang bukan orang Filipina karena tidak punya data. Itu yang jadi permasalahan. Kalau memang ditangkap terus kapalnya dokumennya lengkap dari Filipina, ya sudah berarti milik Filipina. Tapi sekarang kalaupun dibawa ke konsulat, ini orang kamu ini yang nangkap. Iya. Dari konsulat bilang loh mana data-datanya, nggak ada KTP, nggak ada segala macam dia itu. Baik. Itu yang seringkali jadi masalah juga di masalah penangkapan ikan ini. Kalau Pak Farnis, ini penangkapan ikan sifatnya hukumnya bukan lagi mengenai penangkapan ikannya, artinya penyalahgunaan atau hukum yang bertindak lewat penangkapan ikan ini, tetapi kepada personilnya ini terkait dengan kewarganegaraan akhirnya yang disampaikan oleh Pak Roni. Yang artinya bahwa bukan lagi mengenai kapalnya, tapi orang yang ada berstatus di situ juga menjadi permasalahan, apalagi kewarganegaraan. Saya pernah mengikuti bersama dengan PSDKP juga terkait dengan penangkapan kapal asing, ternyata orang Indonesia yang ada di dalam situ. Bisa jadi sama seperti yang dikatakan oleh Pak Roni, ada orang dalam di dalamnya, begitu. Pak Farnis? Ya, Prof? memang realitasnya seperti itu, dan itu konsekuensi juga kita daerah perbatasan ya, Sulawesi Utara, dan itu dialami juga oleh setiap daerah perbatasan. Jadi sebetulnya ada hubungan kultural, ya. Daerah perbatasan ini kan batas negara ini baru dibangun berapa? 80 tahun masa kolonial juga itu kan baru terbentuk. Sebetulnya masyarakat itu secara kultural kan punya interaksi yang sudah ratusan tahun. Sehingga saling mengerti, dan itu realitas bahwa mereka mau ke sana, boleh ke sana. Ya, saya pernah, ini pengalamannya, saya pernah pesan sewa kapal perahu di Nusa Utara ini, dan ternyata pekerja itu ada orang dari Filipina. Saya pakai bahasa Indonesia tidak mengerti, dia cuma boleh bahasa Sangir dengan bahasa sana. Lalu saya interview, dia bilang memang orang sana. Kan dia bilang begini, kamu bagaimana boleh? Dia bilang, saya dia bilang kalau sewaktu-waktu bisa tinggal di Filipina. Dia bilang berbelahan, dia bilang 30 tahun. Dan kemudian dia pulang ke Sangir. Jadi yang disebut sapi pisang maksudnya. Ya, jadi itu sebenarnya realitas sosial kultur yang sebetulnya hampir menyebut bahwa tidak ada batas. Tetapi ketika kita berdiri sebagai warga negara, mereka sampai tidak ada dokumen berarti orang asing. Tapi itu termasuk tidak mudah, sehingga efeknya juga bisa bekerja sama dalam hal yang negatif seperti tadi. Ya. Akhirnya berdampak lain, bukan hanya pada kasus perkara illegal fishing, tapi ini sudah menyangkut tentang kewarganegaraan begitu ya Pak? Iya, karena juga mereka saling mengenal, kemampuan berbahasa juga itu dialami oleh daerah-daerah perbatasan. Baik, ya. Iya, untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan di line telepon yang kami siapkan ya di 082195 835080, dan kalaupun Anda ingin memberi tanggapan lewat YouTube kami bisa langsung memberi tanggapan Anda, nanti dibaca dan narasumber akan menjawabnya untuk kali ini ya. Dan untuk Anda selanjutnya kita ikuti dulu info komersial berikut ini, kami akan kembali membahas terkait dengan illegal fishing masih marak di Sulawesi Utara. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Live event Kita Indonesia menampilkan pentas teater Robert Walter Mongisidi, kolaborasi Setali Sekawan, Sekawan Sastra, dan Fox Theater Club, dimeriahkan oleh musisi Cacil Pakaya. Jangan lewatkan Sabtu 23 Agustus jam 7 malam di Taman Kesatuan Bangsa. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Live event kita Indonesia menampilkan pentas teater Robert Walter mengisi di kolaborasi Setali Sekawan, Sekawan Sastra, dan Fox Theater Club dimeriahkan oleh musisi Cacil Pakaya. Jangan lewatkan Sabtu 23 Agustus jam 7 malam di Taman Kesatuan Bangsa. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Illegal fishing kadangkali disangkut pautkan oleh masyarakat karena banyak orang yang pancuri, akhirnya ikan jadi mahal katanya. Dan apakah itu kenyataan memang seperti itu, nanti akan dijawab oleh narasumber. Dan kalau kita berbicara illegal fishing, kalau tadi konteksnya bagaimana kita melihat kapal-kapal asing ya yang beroperasi menangkap ikan yang tidak berizin dan akhirnya diamankan oleh pihak terkait. Dan ini kita kalau berbicara illegal fishing ya, ternyata bukan hanya dari luar saja, di dalam sendiri itu melakukan. Tapi lebih sadisnya ini dilakukan melalui pemboman ikan, ada juga memberi potas atau racun ya. Akhirnya ini juga merusak biota alam kita yang khususnya di daerah Sulawesi Utara, yang di daerah perbatasan saya juga sudah membahasnya pernah dengan Polair yang ada di daerah Talaut. Ke Pak Farnis, di lokal sendiri kita mempunyai tantangan. Nelayan kita ya, lebih tepatnya ini melakukan sendiri illegal fishing, padahal sebenarnya kita harus lebih menjaga atau lebih menunjukkan etika kita kepada dunia internasional bahwa kita juga di lokal ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur. Tapi ternyata disebut illegal fishing. Bagaimana nih Pak Farnis? Ya, jadi sebutan elegan itu kan termasuk ada 3 atau 4 aspek. Iya. Aspek yang pertama adalah soal izin dan juga tentang ruang. Atau bisa saja izin yang palsu atau izinnya dilakukan itu kita perlu ketahui bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu dibagi di dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan. Iya. Kalau di Sulawesi Utara ini kita berada di 2 kawasan, yaitu wilayah pengelolaan perikanan atau yang disebut WPP 716 Laut Sulawesi sampai Halmahera. Sedangkan di bagian selatan Laut Maluku dari Bitung dan Lembek di belakang itu sampai di Laut Maluku itu disebut WPP 715. Jadi nelayan kita berada di apit di 2 kawasan ini. Ya. Nah, kalau izin itu dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan bukan zona provinsi tapi zona WPP. Jadi kalau dia keluarkan izin itu di 716 kemudian tertangkap di 17 itu adalah illegal fishing. Jadi ada zona pengelolaan. Kalau kita di dua wilayah ini, kembali tadi, jadi kalau persoalan izin itu pada umumnya adalah isu di level ini perikanan kan ada berbagai strata. Kalau level industri itu lebih banyak pelanggarannya di soal izin. Tetapi kalau di level masyarakat nelayan kecil atau tradisional itu skala kecil. Iya. Dia punya wilayah illegal fishing bukan di soal izin pada umumnya, tetapi persoalan penggunaan alat. Jadi kalau illegal fishing adalah bicara izin dan juga terkait dengan alat dan juga penangkapan ikan-ikan yang dilarang. Ya, itu 3 aspek itu. Nah, di level masyarakat kita akan berbeda. Kalau di level industri itu mereka sangat mapan dan peredaran uang kan saya bilang triliun. Tapi kalau di masyarakat kita ini yang pelanggaran pelanggaran tentang penggunaan alat yang tidak ramah atau penangkapan ikan dilarang itu kelangan-kelangan yang sederhana. Jadi itu sebuah dilematis, toh? Karena mereka juga ya kemudian juga
ini persoalan penegakan aturan, ya. Kemudian konsistensi kita. Dan itu bukan cuma di laut. Misalnya soal bom, saya beberapa waktu lalu itu ada kegiatan Pemda provinsi dan berbicara tentang pelanggaran bom ikan di wilayah Bola Mangondo Utara, dan ternyata dari laporan itu sangat marak dilakukan oleh warga. Dan itu soal pengawasan dan lain-lain ya. Ada juga Pemda bilang begini, kan laut bukan kewenangan kita, tapi bukan persoalan itu. Ya, bukan di situ dia punya persoalan. Dan kemudian bahkan sampai muara di sungai juga itu mestinya adalah penertiban. Ya, kalau kita mau ke daerah-daerah pinggir sungai kan orang tidak rasa malu, tidak takut pakai alat strom, toh itu sebenarnya diatur semua. Tapi kenapa kita bicara yang level di atas rame, tetapi di level bawah itu juga merusak ekosistem kita. Jadi kalau dulu di masa kita masih anak-anak ya, generasi kita, itu orang-orang tua masih pakai igi tradisional dan itu sangat ramah. Tapi sekarang kan pakai strom. So enggak lagi tuh igi so di mana? Yang kita khawatirkan tidak ada lagi generasi baru yang tahu itu bagaimana bikin igi. Jadi ini perubahan ini harus juga dikontrol. Aturannya ada, tetapi bagaimana kita mau tegakkan aturan itu? Mulai dari level bawah, ya itu sebuah dilematis. Baik, Pak Roni mau tanggapi bagaimana kemudian ini nelayan kita dari asosiasi mungkin menemukan atau dalam asosiasi sendiri juga yang melakukan hal ini? Sebenarnya pemerintah itu harus jeli berupa bantuan-bantuan terhadap nelayan. Iya. Jadi kalau tadi Pak Farnes bilang lebih kepada alat tangkap, itu memang benar. Dan kadangkala sistem ini regulasinya yang masih boleh dikata masih lemah. Masih ya, lemah. Terus kadangkala nelayan ini sering dipermainkan oleh oknum-oknum yang lebih di atas. Iya. Contohnya ada bantuan dari pemerintah pusat, dikasih ke nelayan yang ini, permohonan mereka ini. Tapi ternyata waktu bantuannya turun, dia bukan larinya ke sini, tapi larinya ke lain. Karena ada intervensi dari macam-macam lah, termasuk ya boleh saya katakan anggota DPR contohnya ambil ini untuk dikasih ke orang saya karena dia ini jatah-jatahan begitu ya. Kayak begitu jatah-jatahan. Jadi pada akhirnya nelayan-nelayan padahal bukan nelayan. Jadi itu yang bahaya ya Pak. Itulah yang boleh saya katakan itu jadi salah sasaran. Betul. Gitu. Jadi pada akhirnya nelayan-nelayan juga berpikir ya mau bagaimana lagi kalau begini, masa bodoh kayaknya. Jadi mau berantas pun mau diterapkan aturan sudah kacau semua. Jadi bingung. Biasanya Itu kalau permasalahannya. sebagai nelayan begitu ya, kita mau berbicara tentang ikan. Ikan kan ada yang sifatnya memang bisa dimakan, ada yang artinya cuman hias atau untuk dikoleksi lah begitu. Nah. Yang biasanya menjadi permasalahan bagaimana nih Pak? Disebut illegal fishing, apakah jenis-jenis ikan tertentu juga ini menjadi kategorinya di dalamnya sebagai nelayan? Jadi saya juga pernah menemukan begini. Sekarang ini kan sudah canggih, orang sudah bisa mau belajar menyelam tuh gampang. Iya. Nah, ada yang sudah tahu menyelam, tetapi ketika dia menyelam, dia bawa jubi-jubi, bawa spear gun. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu disebut juga illegal fishing. Itu salah satu contoh dia. Salah satu contoh. Jadi dia mau pakai tangki untuk menyelam, karena saya juga penyelam memang. Iya. Mau menyelam untuk fun dive. Tetapi ternyata dia menyelam malam, Rusak, ya. baru bawa orang Manado bilang jubi-jubi lah. Nah, panah ya. Dia panah. main panas semua ikan di bawah. Dapat banyak. Konservasi. Ya, itu juga disebut illegal fishing dia. Itu tidak boleh sebenarnya, tapi banyak masyarakat yang belum paham dengan ini. Oke. Kalau kalangan penyelam sudah tahu itu, tapi kalau orang-orang yang biasa dia pikir gampang bisa bernafas, bisa ada pakai tangki, sudah main tembak dia di bawah air itu. Padahal ikan itu harusnya dilindungi. Baik, Gitu. tidak sembarang ikan ya, Tidak langsung sembarang. main-main. Oh ini langsung namanya ikan bisa dimakan, begitu ya Pak Farnis? Iya. Oke, sudah ada yang bergabung di sini, ada Bom Vlog. Harusnya yang diperiksa bukan dokumen Filipina, tapi dokumen saja yang menyangkut fishing ya. Kalau tidak ada dokumen itu baru illegal fishing.
Mau dari Filipina, dari Malaysia atau dari Indonesia sendiri itu namanya illegal fishing yang asing walaupun ada dokumen tidak berlaku di sini dan itu ilegal karena batas laut. Masalahnya sekarang apa standar izin untuk masyarakat tradisional yang hidupnya bergantung pada fishing secara tradisional. Oke, terima kasih untuk yang bergabung. Yang mau ikutan lewat line telepon silakan di 082195 835080. Ya, silakan. Sudah ada penelpon yang bergabung dari operator belum ya? Dan kalaupun Anda yang mau ikutan gabung bisa memberikan tanggapan Anda di RRI Manado, YouTube kami yang lagi streaming di sana ataupun line telepon yang sudah standby. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pak Hendra, Iya, selamat pagi dengan Pak siapa dari mana Pak? dengan Pak Sartono di Kombos. Oh, Pak Sartono. Oke, silakan Pak Sartono. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera kita semua. Iya. Bapak narasumber yang lagi bertugas masalah kelautan kita yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang kita sama-sama cintai. Itu menjaga kelautan kita ini. Karena potensi alam kita inilah kelautan kita ini begitu kaya dengan ikan. Apalagi berbicara ikan kan, kalau banyak makan ikan, anak sehat ya. Jadi yang saya mau tanya, kok sampai mesti ada yang merusak tembus ke lautan kita ini? Padahal kesana yang lalu-lalu kan sudah pernah diangkat juga masalah ini. Begitu ketat, dijaga ketat lautan kita, khususnya Sulawesi Utara, begitu perbatasan dengan aparat kita yang bertugas di kelautan kita, kok bisa ada yang itu pertanyaan itu, karena kita sebagai masyarakat kaget gitu, kok bisa lolos. Yang kedua ada zona kan, kalau nelayan kita tradisional kita kan biasanya kan itu yang paling parah kalau nelayan kita tradisional orang mencari ikan di waktu malam. Jam 1 malam sudah dalam dasar laut itu 30 meter ke dalam. Itu pakai kompresor. Itu apakah itu bagaimana DP sanksi dengan nelayan yang dari luar itu? Sanksinya ini seperti apa kalau nelayan yang masuk kemari? Apa sanksinya dengan nelayan yang ada kita yang ada di Provinsi Sulawesi Utara? Jadi bagaimana DP sanksinya itu? Baru kalau berbicara zona ini kan, kalau kapal-kapal nelayan tradisional dan kapal sudah canggih sekarang yang pemerintah sudah berikan fasilitas begitu canggih, itu kira-kira berapa kilometer, itu berapa mil dari darat sampai kena undang-undang kelautan. Kira-kira ada itu yang saya sampaikan, lebih jauh saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Merdeka. Terima kasih Merdeka ya Pak Sartono yang ada di Kombos. Satu lagi penelpon yang ingin bergabung silakan di belakangnya Pak Sartono. Ini membahas terkait dengan illegal fishing. Kalaupun Anda yang barusan bergabung ya, pahami dulu untuk bagaimana Anda ingin bertanya supaya benar-benar kita berbicara tentang illegal fishing, bukan terkait dengan penyalahgunaan kasus dan apa semua ya terkait dengan di laut tersebut. Baik, saya sudah ada lagi penelpon yang di belakangnya Pak Sartono. Belum ada. Jadi masyarakat tradisional. Baik, sudah ada 2 penanya ya dari YouTube dan juga penelpon. Dan ada lagi telepon yang bergabung. Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa? Ibu? Halo? RRI selamat pagi. Nampaknya terputus ya. Bisa dicoba kembali untuk yang mau bergabung. Oh ya, sudah masuk. Selamat pagi RRI. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Pak Michael Pak di kampus. Ya. Oke, silakan Pak Michael. Iya, saya menyimak nih. Selamat pagi Prof. Menyimak penyampaian tentang Selamat pagi. Fishing. Gitu. Mohon izin barangkali menyampaikan beberapa yang sedikit saya ketahui. Gitu. Jadi kalau mau dibatasi misalnya soal illegal fishing, soal pencurian ikan dari wilayah perbatasan, kalau kita batasi soal pada nelayan asing, maka sebenarnya kan itu persoalannya tidak disebabkan oleh satu aspek aja, ada beberapa aspek gitu ya. Gitu. Itu kan bicara infrastruktur dan soal sosial dan mentalitas. Kan. Yang pertama barangkali soal infrastruktur.
keamanan yang sangat terbatas sekali, yang tidak tersedia sesuai kebutuhan di lapangan. Nah ini datanya adalah ketika kita beberapa kali melakukan seminar-seminar dengan Lantamal 8 itu selalu selama 10 tahun keluarnya sama. Itu kita undang untuk berbicara soal masalah keamanan perbatasan, udah lebih dari 10 tahun keluhan mereka itu nggak berubah. Soal ketersediaan infrastruktur yang menurut ukuran mereka itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Berarti selama ini belum ada dukungan kebijakan yang untuk memperkuat pengamanan wilayah perbatasan kita. Yang kedua sebetulnya persoalan sosialnya adalah ini kan ketersediaan pasar gitu ya. Jadi dalam situasi seperti itu masyarakat perbatasan saudara-saudara kita di Sangihe di Talap lebih diuntungkan kalau mereka melakukan interaksi dagang dengan saudara-saudara mereka di Filipina Selatan kan gitu ya. Sementara pasar lokal gitu, pemerintah lokal tidak menyediakan infrastruktur market yang menguntungkan buat mereka gitu kan. Artinya situasi ini juga mendorong masyarakat lokal untuk juga terlibat dalam proses illegal fishing itu karena dalam satu sisi secara ekonomi lebih menguntungkan mereka. Ketiga adalah ini hasil juga pengamatan kita waktu beberapa kali kita ke sana bertemu dengan beberapa teman-teman nelayan bahwa juga ini soal mentalitas gitu. Kenapa di kapal-kapal kita juga banyak orang-orang Filipina Selatan yang bekerja di sana ya karena soal mentalitas juga yang menurut mereka lebih tahan, orang-orang sana itu lebih tahan bekerja di laut dalam jangka waktu yang lama. Sementara kalau menggunakan orang lokal itu secara mental jauh di bawah dibandingkan dengan mereka yang dari Filipina Selatan. 3 persoalan ini sebenarnya harus dibenahi gitu. Sepanjang ini tidak dibenahi maka itu omong kosong lah, legal fishing itu bisa diatasi gitu. Belum lagi tadi soal mentalitas adalah ketika tadi saya sepakat soal bantuan dari pusat itu karena saya pernah meneliti itu soal bantuan namanya bantuan untuk nelayan kecil dari program Mina Perdesaan itu satu kelompok nelayan kecil itu 100 juta di 10 tahun yang lalu itu. Tapi itu betul nggak sampai di kelompok nelayan kecil, tetapi di tingkat lokal itu malah terjadi abuse penyimpangan gitu ya. Bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan, tapi itu diberikan kepada ya dalam tanda kutip lah gitu. Mempunyai hubungan-hubungan yang dalam tanda kutip itu dekat dengan pejabat-pejabat lokal atau anggota DPRD. Akhirnya masalah-masalah kebutuhan nelayan kecil itu tidak terpenuhi gitu ya. Nah ini kan hal-hal yang sebetulnya harus diperbaiki bukan cuma oleh pemerintah lokal, tapi juga oleh semua gitu ya. Kalau sepanjang ini nggak diperbaiki, maka soal illegal fishing itu nggak akan selesai gitu ya. Gitu. Pak Michael, kami sudah tangkap maksudnya ya. Terima kasih. Menyampaikan hal ini di level DPRD provinsi, kabupaten maupun kota gitu. Iya. Banyak hal sih kita nggak bisa ngomong dari satu aspek aja kalau bicara soal illegal fishing, apalagi tadi gitu ya. Tapi kalau mau dibatasi soal pencurian nelayan ikan dari dari negara tetangga atau masyarakat Timur Selatan, maka barangkali 3 hal inilah yang harus dibenahi. Baik, Pak Michael, makasih untuk masukannya dan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga ya. Banyak sebenarnya yang dibahas tapi waktu juga ya, melihat waktu. Sudah ada yang bertanya lagi, Ibu Grace dari Langoan. Selamat pagi host dan narasumber, apakah di hari HUT kemerdekaan tidak diizinkan untuk melaut jika ada nelayan yang melaut ditembak, apakah itu memang benar? Apa upaya pemerintah untuk mengatasi illegal fishing? Terima kasih ya. Terima kasih, ini penanya terakhir karena kita untuk kali ini break atau closing kita ini dipercepat karena sehubungan juga Pak Farnis ya dengan tugas kenegaraan sebagai dosen di Unsrat akan mengajar begitu ya. Kalau kita berbicara tentang tadi dikeluhkan oleh Pak Sartono, ini ada pakai kompresor, Pak. Ada juga tadi Pak Michael di kampus ada 3 aspek ini katanya yang perlu dibenahi. Sudah dikatakan atau disampaikan kepada instansi teknis seperti Angkatan Laut dan juga Lantamal dan juga dari ke instansi pemerintah lain yang terkait dengan kelautan maupun perikanan. Di sini ada infrastruktur sosial dan juga mentalitas serta bantuan pusat pada kelompok nelayan kecil katanya. Nah, ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang akhirnya ditemukan oleh Pak Michael. Mungkin beliau juga ini peneliti atau bagian dari akademisi juga daerah kampus sana ya. Atau memang mahasiswa di Kleak ya. Terima kasih Pak Michael ini memberi gagasan baru juga ya. Dan karena mengingat waktu saya baca
Melisa, apakah illegal fishing itu hanya berlaku di laut saja? Gimana kalau ada orang yang menangkap ikan secara ilegal di sungai, danau atau perairan lainnya? Apakah itu juga termasuk illegal fishing? Terima kasih. Kami tutup ya untuk penanya karena mengingat waktu yang ada. Langsung dijawab oleh Prof. Farnis bersama juga nanti disusul ditambahkan oleh Pak Roni dari perwakilan. Saya tadi menyebut bahwa skala industri itu problemnya adalah soal izin dan juga tentang ruang. Izin itu ditujukan untuk menangkap di mana. Dan kemudian bagi para industri ini ada juga satu pelanggaran, yaitu di samping illegal fishing juga unreported. Apa tuh Pak? Unreported itu adalah hasil tangkapan itu harus dilaporkan. Oh. Nah, itu seringkali pelanggaran illegal fishing dan juga melaporkan kalau dia tangkap 100, laporkanlah 100, jangan laporkan 10 dan itu berdampak kepada analisa stok. Ya. Karena itu Indonesia itu punya komisi ikan dan mereka ini ikan kan tidak kelihatan, tetapi dapat diestimasi. Bagaimana mengestimasi adalah hasil tangkapan. Jadi kalau dilaporkan cuma 10 yang sama 100, maka akan berdampak kepada penurunan. Oh, hasil tangkapan menurun karena ternyata pelaporannya yang tidak baik. Kalau pelaporan yang tidak baik itu berdampak kepada izin. Stok menurun, batasi izin. Setelah batasi izin, masyarakat nelayan mengeluh. Jadi bagaimana hubungan antara industri dan pemerintah otoritas pemberi izin dan juga kalangan pengelola data. Karena izin itu dikeluarkan harus berdasarkan. Saya pernah datang di Bitung dan ada satu forum yang sangat panas. Dia bilang begini, Pak, ikan banyak di laut. Saya bilang, kalau data ini tren global menurun. Berarti kalau laut di banyak berarti jangan-jangan ini para teman-teman yang pemain di laut ini tidak melaporkan dengan baik. Itu juga adalah pelanggaran. Illegal fishing unreported juga. Nah, itu dua hal. Jadi kalau di laut itu ada dua perang. Kalau di level masyarakat, tadi ada pertanyaan tentang nelayan tradisional itu tidak ada izin, Pak. Jadi Ibu, itu nelayan tradisional tidak diizin, tapi wajib terdaftar. Di data. Di data. Karena itu juga terkait dengan ini bagian dari pengelolaan. Kita mau kasih tahu, ini izin ini bukan bikin susah. Izin ini adalah salah satu instrumen mengelola. Kalau kita tidak berikan izin dan semua, maka di laut itu akan terjadi hukum rimba. Siapa kuat dia untung. Dan pada akhirnya kolaps semua. Dan itu yang disebut dengan tragedy of Decamon. Oh iya betul. Ya, jadi perlu itu instrumen pengelolaan. Dan pengelolaan izin itu didasarkan kepada apa? Kepada data yang dimasukkan. Jadi stakeholder itu harus berkontribusi bahwa kalau data yang di input jelek, maka DP outputnya kesimpulan jelek. Jadi memang salah satu sistem harus itu. tercover itu ya dengan satu sistem itu. Ya, dan kembali lagi bahwa sekalipun ada di daerah wilayah perbatasan dengan uang, tapi kita kembali bahwa kita ini negara Indonesia, kita harus punya kesadaran. Jangan bekerja sama dengan pihak apapun yang sifatnya ilegal. Kalau kita ini sebagai stakeholder, ini semua stakeholder. Karena kita pemakan ikan. Iya betul. Berarti kita berkepentingan. Berarti kita mari punya kesadaran tentang menjaga nih. Ini besok apa hari hari maritim salah satu adalah poin itu adalah menjaga kesehatan lingkungan. Semua masyarakat harus bertanggung jawab. Jangan buang sampah. Ini terasa problem dari masa ke masa. Jangan buang sampah di got karena itu akan bermuara di laut. Itu sudah partisipasi yang sangat penting bagi stakeholder. Nah, jadi tidak ada di izin itu adalah instrumen pengelolaan apalagi yang skala besar. Ini yang tertangkap baru-baru ini dari Filipina itu yang berapa 750 gross itu. Dia punya soma lingkar orang bilang itu DP panjang hampir 1,5 kilo. Besar sekali. Satu kali lingkar ada berapa itu tuna? Kalau dia berapa kali dia 1 bulan, mereka kan bertahan lama. Jadi wajar kalau bicara triliun dan miliaran. Hanya satu kapal. Satu kapal itu baru satu. Kalau misalnya kita bilang tadi setiap setiap minggu itu ada sekitar 5 kasus. Triliun kedua negara. Tapi itu pun harus diambil, tapi harus tertib lah. Baik. Ya supaya negara ini tetap kokoh dan hasil laut itu ya kalau dia masuk ke negara kan balik juga ke rakyat melalui pembangunan infrastruktur. Ya. Jadi itulah. Dan kembali yang terakhir itu tertibkan juga ilegal yang di level bawah yang jaga bastrom ikan.
Itu kan cuma, ya kita lihat di kita sebelah Kobong, kita mau tegur kaki dia strom pak kita. Jadi kembali lagi sebagai ini momen bagi kita sebagai menikmati keamanan sebagai warga negara, mari kita juga bertanggung jawab mulai hal-hal kecil. Jangan pas strom tuh ikan karena putus rantai. Jangan-jangan 10 tahun depan kita tidak ada sugili. Betul. Di danau katanya di Pak. danau semua itu aliran sungai kecil-kecil. Ya kita hal-hal begitu harus dibangun. Ya. Oke, illegal fishing berarti kalau yang di danau rata-ratanya ini yang potas dengan yang strom-strom itu ya Pak? Ya strom. Oke, baik. Dari perwakilan nelayan ini pemberian bantuan tadi sempat disinggung oleh pendengar kita dari Pak Michael juga yang ada di kampus. Ini siapa yang dekat dengan sang api begitu, dia akan lebih dulu begitu. Seperti itu juga yang dialami Pak. Ya, memang yang Pak Michael sampaikan tadi itu benar sekali. Itu juga sudah lama saya bicara mengenai bantuan-bantuan ini kok kenapa selalu salah sasaran. Dan kalaupun ada bantuan yang dikasih, itu buatannya abal-abal. Contohnya perahu. Perahu yang digunakan itu, perahu bantuan itu coba telusuri dari Minsel sampai ke Minahasa Utara sampai ke Bitung, banyak yang gagal, kolaps karena bantuan dikasih itu tidak sesuai dengan peruntukan dan nelayan yang mau pakai juga nyanak sesuai dengan DP standar yang orang DP pembuatan perahu. Terus kalau saya melihat ini ada bagusnya pemerintah juga sekarang dia mengatur ulang lah, belum terlambat sebenarnya karena ikan di Laut Patorang ini masih banyak. Jadi program-programnya ada banyak yang salah. Kalau menurut saya ya, contohnya negara Filipina kenapa dia suka sekali masuk ke Indonesia? Karena mereka menangkap ikan tuna yang ada di wilayah Patorang di daerah perbatasan itu. Padahal orang penelayan yang saya tahu dari tahun 60-an sampai 70-an sampai era 80-an, masih zaman orang tua saya juga. Mereka jago-jago menangkap ikan tuna. Tapi dari sini ada yang tak putus DP generasi ini. Disinilah DP kesalahan karena orientasi penangkapan itu pemerintah memberi bantuan berupa soma-soma, pajeko dan lain sebagainya. Sedangkan kita menangkap hanya ikan malalugis atau deho yang jenis ikan pelagis. Itu sebenarnya umpan dia. Kalau menurut saya itu umpan sebenarnya. Tapi karena begitu gampang orang batangka, jadi itu yang dikembangkan terus. Padahal kalau pemerintah mengorientasi ke penangkapan tuna, jangan ditangkap ikan itu. Kalaupun ditangkap terbatas saja. Nah, nelayan-nelayan perahu-perahu tradisional ini yang akan menangkap ikan tuna itu. Yang paling banyak. Nah, jadi tapi itu memang harus dibangun memang sejak awal. Kalaupun orientasinya salah, tetap akan salah jalan semua. Apalagi ada bantuan-bantuan, terus dikasih tidak tepat sasaran kepada nelayan. Ini yang rumit. Disayangkan sekali begitu ya Pak. Ya? Bagaimana kita mensejahterakan laut kita, nelayan saja yang akan menangkap ikan itu tidak sejahtera Pak. Seperti itu Pak Farnis, bagian akhir kita. Bisa dengan mic-nya, bagaimana Bapak melihat kondisi nelayan kita juga ini akhirnya mereka kadang-kadang bikin jadi terjadi yang namanya illegal fishing karena bantuan ini kurang tepat sasaran dikatakan oleh perwakilan nelayan. Begitu. Ya, jadi kalau nelayan yang industri menurut kita tinggal aman lah mereka. Fine-fine saja ya mereka. Ya, tetapi nelayan rakyat ini, perikanan rakyat ini kan komponen terbesar. Iya. 70-80%. Dan standarnya kadang-kadang kita melihat bahwa itu pelanggaran mereka karena kemiskinan. Ya. Baik. Dan kemudian perilaku juga para pemimpin kita ya ini terkait juga dengan politik praktis toh. Tim sukses walaupun bukan profesinya itu disalurkan dan melahirkan kecemburuan dan kecemburuan itu membuat orang tidak peduli kepada peraturan. Jadi marilah kita sebagai aparat, pemimpin, profesi apa saja, kita lah profesional lah gitu, dan menghargai masyarakat sesuai dengan profesi. Baik. Supaya tidak ada kecemburuan-kecemburuan seperti ini. Karena kecemburuan orang jadi dampaknya orang tidak taat. Tahu? Apa yang kita bicarakan itu soal sampah dan ketertiban akhirnya cuma dorang-dorang jo. Baik. Itu kan dampaknya tuh. Ya. Oke. Prof Farnis, terima kasih untuk waktunya sudah bersama-sama dengan kami, Pak Roni Mamesa juga perwakilan dari unsur masyarakat nelayan ya, atas pembahasan kita terkait dengan illegal fishing dan akhirnya ada beberapa di dalamnya terungkap
ya pemberian bantuan ini kadang-kali tidak tepat sasaran dan ada beberapa aspek yang juga harus diperhatikan karena sudah dikomunikasikan dengan instansi terkait tapi tidak ada titik terangnya begitu. Sebab itu nanti juga kami akan membahas terkait illegal fishing ini berkelanjutan tapi dengan instansi dan juga narasumber lainnya. Terima kasih banyak Pak Prof. Terima Pak kasih Nismoneka. dan selamat merayakan Hari Maritim Indonesia Nasional pada besok hari. Baik. Jaga laut, jaga kesehatan. Baik. Tetap semangat. Baik, tetap semangat juga ya bersama-sama RRI Pak Prof untuk waktu lain waktu nanti ke depan apabila memang topik pembahasan kita masih terkait dengan illegal fishing bagian keduanya atau ketiganya dan seterusnya. Makasih banyak Pak Roni Wamesa. Terima kasih Pak. Sukses ya, salam untuk bapak-bapak atau teman-teman dari nelayan yang ada di Sulawesi Utara yang sudah bisa memberikan kontribusi karena kita bisa menikmati makan ikan itu karena nelayan juga yang menangkapnya ya. Dan itu merupakan kandungan gizi yang baik untuk kita bagaimana bisa melaksanakan semua tugas aktivitas kita masing-masing sampai dengan sekarang ini. Saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf ya untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon kami tidak merespon atau banyak yang bertanya tapi kami belum bisa menjawab untuk sekarang ini. Namun lain waktu lain kesempatan pasti kita akan bersama-sama kembali. Saya pamit suara dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.